Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai teks biografi. Beberapa hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga tujuan dari teks biografi. Yang pertama adalah pengertian. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang artinya hidup, dan gripon artinya tulis. Secara umum, teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, mau itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam dunia literatur barat, seperti yang dikutip dari Encyclopedia Britannica, biografi mulai berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri dari teks biografi yang pertama adalah teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah seorang penulis atau dirinya sendiri ketika sedang membuat teks biografi yang dapat diasumsikan, yang dapat dikonsumsi oleh orang banyak, harus memuat fakta yang sebenarnya atau hal yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dialami oleh seorang tokoh yang sedang diceritakan. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Maksudnya di sini adalah dalam teks biografi itu seorang penulis akan mencantumkan bagaimana perjuangan tokoh yang sedang ia buat dalam menggapai hal yang diinginkan, atau seperti bisa disebut seperti kemenangan atau yang ketiga adalah teks biografi memiliki struktur yang jelas. Nah, maksudnya di sini adalah dalam teks biografi yang telah dibuat, kita harus memerhatikan struktur dari teks tersebut agar para pembaca atau halayak umum tidak bingung atau memiliki tanda tanya yang banyak mengenai teks biografi yang telah kita buat. Dan yang terakhir adalah terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi sehingga mempengaruhi pembaca. Maksudnya di sini adalah dalam teks biografi itu kita harus mencantumkan, kita harus menuliskan informasi yang dapat menarik perhatian orang lain atau halayak umum agar dapat dan mau membaca biografi yang telah kita buat. Seperti kita mencantumkan keberhasilannya, kesuksesannya, bagaimana dia dapat meraih hal itu gitu. Kemudian kita akan membahas tentang jenis teks biografi. Jenis teks biografi terbagi dari beberapa. Yang pertama berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, teks biografi terbagi menjadi dua, yaitu perjalanan hidup dan karir seseorang. Biografi perjalanan hidup berisi tentang sebuah perjalanan hidup seorang tokoh yang dapat diambil secara lengkap atau hanya sebagian yang dianggap berkesan. Dan kemudian secara karir seseorang, biografi perjalanan karir berisi tentang sebuah awal hingga karir tersebut dapat ia capai dalam sebuah kesuksesan. Yang kedua, berdasarkan pembahasannya, terbagi menjadi biografi politik, intelektual biografi, dan biografi jurnalistik. Biografi politik adalah
Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara yang dilihat dari sudut pandang politik. Penulisannya membutuhkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Umumnya, biografi ini ditulis tidak lepas dari kepentingan penulis atau tokoh yang diminta ditulis. Sedangkan biografi intelektual tidak jauh beda dengan biografi yang pertama, yaitu biografi politik. Persamaannya terletak pada sumber bahannya. Penulisan biografi intelektual ini digunakan dalam gaya bahasa ilmiah. Dan biografi jurnalistik merupakan biografi yang bahan penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung teks biografi tersebut. Selanjutnya ada berdasarkan sisi penulis. Berdasarkan sisi penulis terbagi menjadi dua, yaitu autobiografi dan biografi. Autobiografi merupakan penulisan yang mendapat izin atau pengetahuan tokoh yang akan ditulis secara lengkap sesuai dengan cerita kehidupannya. Sedangkan biografi adalah biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Jadi perbedaannya hanya terletak pada sepengetahuan dan diizinkan oleh tokoh yang akan diceritakan, seperti itu. Berdasarkan penerbitnya, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, buku sendiri dan buku subsidi. Jika buku sendiri, berarti sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi yang ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini untuk laku bila dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Dan jika buku subsidi, sebuah penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks biografi. Struktur dari teks biografi yang pertama adalah orientasi. Orientasi yakni tinjauan terhadap identitas singkat tokoh, biasanya bersih tentang identitas seperti tempat tanggal lahir, alamat, kehidupan masa kecil, dan lainnya. Jadi, ketika kita menceritakan suatu tokoh, maka kita akan memperkenalkannya sedikit informasi tentang tokoh yang kita bahas, seperti dia lahir tanggal berapa, bagaimana kehidupan masa kecilnya, di mana alamatnya, dan ada beberapa biografi yang menyebutkan nama orang tuanya gitu. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa dan masalah itu sama saja, yaitu kejadian yang luar biasa dan masalah yang dialami tokoh. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana tokoh tersebut semasa hidupnya, apa saja yang akan dia lakukan, apa saja yang telah dia lakukan, apa keberhasilan yang ia capai, bagaimana cara dia sehingga dapat mendapatkan keberhasilan tersebut, seperti itu. Yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi adalah kesimpulan yang berisi peninjauan sikap kembali. Nah, ini bersifat opsional, yang berarti dalam penulisan teks biografi, ia boleh ada dan boleh juga tidak. Kemudian ada kaidah kebahasaan dari teks biografi. Menggunakan kata pronomina atau dalam teks biografi kata ganti yang biasa digunakan adalah kata ganti orang ketiga. Maksudnya di sini adalah dalam penulisan teks biografi dalam teks biografi menggunakan kata ganti ketiga itu seperti kata ganti ketiga tunggal seperti ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya adalah Georgesa, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, di sini sudah terdapat kata ganti ketiga yaitu ia.
Berkat ketekunannya, si genius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, Oge, begitu biasanya dipanggil, tetap menjadi pribadi yang sangat ramah dan tidak sombong. Nah, dia itu merupakan kata ganti tiga tunggal. Menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, seperti belajar, membaca, berjalan, melempar. Menggunakan kata-kata sifat atau adjektiva. Ini untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh yaitu jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif seperti adalah dan merupakan. Yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Menggunakan kalimat pasif. Maksudnya menggunakan kalimat pasif sini untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, dipilih gitu. Dan yang terakhir adalah tujuan dari teks biografi. Tujuan dari teks biografi yang pertama adalah mengenal secara mendalam tentang tokoh idola atau tokoh yang sedang diceritakan. Ya, seperti halnya biografi itu kan memuat informasi tentang seseorang yang terkenal atau yang dapat diteladani beberapa hal yang ia lakukan semasa hidupnya gitu. Di sini para pembaca dapat mengetahui perjuangan perjalanan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesannya yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan nyata. Gitu. Menjadi teladan bagi pembaca, sama seperti penjelasan yang pertama mengenal secara mendalam tentang tokoh idola. Menjadi teladan bagi pembaca. Jadi, dalam teks biografi itu memuat keunggulan dari tokoh yang dapat kita contoh sikapnya baik itu secara fisik atau akademik ataupun non-akademik. Yang ketiga, memberikan motivasi dan semangat bagi para pembaca. Nah, pastinya dalam teks biografi itu kan menjelaskan dari awal mulanya dia, masalah-masalah yang dia hadapi hingga dia mencapai kesuksesannya di puncak yang tertinggi gitu. Jadi dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pembaca agar terus mengejar cita-citanya hingga mencapai kesuksesan yang ia inginkan. Yang keempat, menghargai dan menghormati tokoh idola sesuai dengan perjuangannya gitu. Artinya ini mampu meningkatkan kemampuan kita untuk ikut berempati. Kita lebih mudah terbawa perasaan sedih, terharu, ataupun bahagia membaca mengalami yang membaca pengalaman gitu maksudnya. Hidup tokoh sesuai dengan perjuangannya. Maksudnya di sini adalah seorang pembaca itu dapat merasakan apa sih yang telah tokoh alami sebelumnya. Kenapa sih kita harus melakukan itu gitu. Dan yang kelima adalah mengajak kita berpikir. Maksudnya di sini adalah ketika kita membaca dan mengikuti pengalaman seseorang dalam sebuah buku biografi, secara tidak langsung kita tuh juga akan ikut mengidentifikasi riwayat hidup tokoh tersebut. Maksudnya mengidentifikasi itu melihat dari awal mula perjuangannya. Kita tuh mengidentifikasi dari hal-hal terkecil seperti di mana dia lahir, di mana dia tinggal, kapan dia wafat, siapa namanya, dan apa saja perjuangan yang telah ia lakukan dan apa sih cara-caranya atau apa sih yang dapat dia lakukan sehingga mencapai keberhasilannya. Jadi, tujuan dari teks biografi secara umum adalah memberikan penjelasan tentang riwayat hidup seseorang yang dapat diteladani baik dan menjelaskan kisah seseorang baik itu dalam segi masalah, politik, ataupun kebaikannya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.